Oke, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Yahusuna selaku moderator dalam diskusi kelompok 4 dengan judul materi Paradigma Negara yang Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun anggota kelompok yaitu Rizka Pohontu, Julita Dahlan, dan Mutia Lestari Hasan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusinya. Kepada pemateri silakan share materinya. Baik, saya akan membacakan materi dari kelompok keempat. Yang pertama ada pengertian sila keempat. Berdasarkan isi dari sila keempat, bisa dikatakan bahwa kerakyatan yang dijalankan harus sesuai dengan kejujuran, kesucian, kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam menerapkan sila keempat ini. Dalam menerapkan sila keempat ini, sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan pada sila ke-1 membuat setiap individu melindungi kerakyatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia, seperti korupsi dan gangguan anarki. Singkatnya, sila keempat memiliki arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, arti lambang sila keempat. Yang pertama, kepala banteng. Lambang kepala banteng sangat cocok mencerminkan bangsa Indonesia yang sangat suka dengan gotong royong yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan. Dari sikap dan perilaku gotong royong, setiap masalah akan mudah untuk diselesaikan. Sikap dan perilaku dapat digunakan untuk kegiatan bermusyawarah. Oleh karena itu, sudah semestinya bangsa Indonesia selalu mengedepankan sikap dan perilaku gotong royong. Yang kedua, warna dasar merah. Dalam bermusyawarah, setiap individu harus memiliki keberanian dalam mengungkapkan pendapat yang berdasarkan fakta. Selain itu, kekuatan harus dimiliki setiap individu supaya tugas-tugas yang berasal dari keputusan musyawarah dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Baik, langsung saja. Pemahaman sila 4 Pancasila. Pemahaman adalah kemampuan mengetahui, mempertahankan, menerangkan, menggeneralisasikan, memperkirakan, mengingat, menyimpulkan, dan memberi contoh suatu hal. Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menerangkan, menafsirkan, menentukan, menyimpulkan, menganalisis, dan memberi contoh mengenai Pancasila. Selanjutnya, makna sila keempat Pancasila. Makna sila keempat Pancasila menggambarkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Dari makna sila keempat Pancasila dapat dilihat bahwa Indonesia mengedepankan demokrasi di atas apapun.
Pengambilan segala keputusan negara harus berdasar pada makna sila keempat Pancasila ini. Makna sila keempat penting dipahami. Setiap warga negara ini akan membawa tiap individu memiliki nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat Pancasila disimbolkan dalam bentuk kepala banteng. Banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul dan menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Banteng menggambarkan budaya Indonesia yang suka berkumpul, bermusyawarah, dan bermufakat. Kepala banteng juga mewakili sikap tegas dalam mengambil keputusan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja. Pengalaman sila Pancasila. Dalam bangsa dan negara, sebagai Indonesia selalu berpositif agar cipta persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan. Adapun pengalaman adalah bentuk yang mewujudkan perwujudan dari perilaku setelah memahami nilai Pancasila. Pengalaman 170 Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan volume 2 nomor 2 2020 Desember 168 sampai 174. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling menghargai pendapat. Saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang kita kerjakan. Dengan saling menghargai pendapat, itu artinya kita saling menerapkan isi sila keempat Pancasila. Kedua, menerima kritik. Hidup di masyarakat membuat kita bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jangan heran jika kita pernah diberi kritik atau saran oleh orang lain. Nah, saat dikritik, kita sebaiknya mendengarkan dan jangan marah. Begitu juga kita diberi saran. Alangkah baiknya kalau saran itu didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Ini adalah salah satu contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pertanyaannya saya batasi minimal 3 pertanyaan saja. Mohon izin, moderator. Iya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, mengapa kepala benteng digunakan sebagai lambang sila keempat Pancasila? Saya kembalikan kepada Ya, baik. Jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom chat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. izin moderator. Ya, persilakan. Baik. Saya akan bertanya kepada kelompok pemateri. Pertanyaannya, bagaimana kaitannya sila keempat dengan kondisi politik di Indonesia pada saat ini? Terima kasih, saya kembalikan ke... Baik, jangan lupa untuk pertanyaannya ditulis di kolom chat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir. Izin moderator. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Septiani Sidi, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Langsung saja pada pertanyaannya.
Coba Anda berikan contoh penerapan dari sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk pertanyaannya ditulis di kolom chat. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk mencari jawabannya. Izin moderator. Iya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Aulia Husain. Dengan pertanyaan, mengapa kepala banteng digunakan sebagai lambang sila keempat Pancasila? Jawabannya, banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul atau hidup berkelompok. Dengan kelompok, hewan tersebut dapat saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kepala banteng sesuai jika menjadi lambang sila keempat yang memiliki nilai gotong royong. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Apakah ada tambahan jawaban? Baik, jika tidak ada tambahan jawaban, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya diterima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok 3 saya terima. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, jika sudah ada jawabannya silakan dijawab. Izin moderator, Iya, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Septiani Sidi. Pertanyaannya, coba Anda berikan contoh penerapan dari sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu seperti melakukan hal yang telah diputuskan lewat musyawarah dengan baik, menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat, sikap, atau tindakan. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah jawaban dari pemateri. Apakah masih ada tambahan jawaban dari teman-teman? Baik, jika tidak ada tambahan jawaban, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya sudah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih. Saya sudah menerima jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga kepada pemateri. Izin moderator. Iya, silakan. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Friska. Bunyi jawabannya, bagaimana kaitannya sila keempat dengan kondisi politik di negara Indonesia pada saat ini? Jawabannya, berdasarkan sila keempat Pancasila, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya bahwa setiap demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Oke, hanya itu jawaban dari saya. Selanjutnya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah pemateri yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baiklah, jawabannya saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Terima kasih dengan terjawabnya semua pertanyaan, maka berakhir pula presentasi dari kami, kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya selaku moderator undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SS Jo. Screen